Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya Al-Qur'an merupakan mukjizat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mukjizat ini merupakan mukjizat yang abadi, sehingga pada detik ini pun kita dapat menyaksikannya, dapat merasakannya, menikmati, membaca dan mentadaburinya. Dan Al-Qur'an merupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana tidak, Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan yang ada di dunia ini. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah lah yang menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu Al-Quran, sebuah kitab yang saling menyerupai sebagian ayatnya dengan ayat yang lain. Mathani, yang sering terulang-ulang. Taqsya'iru minhul juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membikin gemetar setiap jiwa atau kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian diri mereka dan hati mereka pun lembut tatkala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Yang demikian itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada orang yang mampu memberikan dia petunjuk. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an akan senantiasa membimbing kita kepada sesuatu yang baik, akan senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa membimbing kita, menunjuk kita kepada jalan yang lurus dan yang terbaik. Oleh karena itu, bacalah Al-Qur'an ini. Bacalah oleh kita Al-Qur'an ini, pelajarilah makna-maknanya, tadaburi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya kelak Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan datang menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Oleh karena itu, bacalah Al-Qur'an yang kelak akan menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita di akhirat kelak, di mana ketika itu tidak ada lagi penolong, tidak ada yang mampu membantu kita di hari kiamat kecuali yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah Al-Qur'an, niscaya kita tidak akan menyesal sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik, amalan orang-orang yang berbuat saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, membacanya, memahaminya, mempelajarinya serta berusaha mengamalkannya, dan mereka menegakkan salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan perbuatan orang-orang yang berbuat saleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Maka setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an telah diberikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dengan satu huruf tersebut satu kebaikan, yang mana satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wal lamun harfun wal mimu harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi tatkala kita mengucapkan alif lam mim, kita telah membaca 3 huruf, kita telah mendapatkan 3 kebaikan yang kelak akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 30 kebaikan. Maka orang yang membaca Al-Qur'an hidupnya akan tenang, tidak akan menyesal sedikit pun.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan akan merendahkan, menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan akan menghinakan orang-orang atau suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang suatu kaum dengan Al-Qur'an ini? Yaitu tatkala mereka mau kembali ke Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mempelajarinya serta mengamalkannya, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, Allah akan hinakan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Qur'an, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Bagaimana dia di yaumil akhir? Di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Inilah balasan orang-orang yang berpaling dari kitabullah, dan balasan orang-orang yang mau kembali kepada kitabullah, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Oleh karena itu, bacalah Al-Qur'an. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak membaca Al-Qur'an. Semua telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sudah pandai membacanya ataupun kita baru mulai untuk membaca, terus baca Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala bagi keduanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safarati kiramil barara." Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang baru mulai membaca Al-Qur'an? Rasulullah SAW menjelaskan, "Walladzina yaqra'unahu wa yatata'ta' fihi." Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, susah baginya. Wa huwa 'alaihi syaq, berat baginya tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala karena dia baru belajar di permulaan. Falahu ajran, kata Nabi SAW, maka baginya dua pahala. Dia akan diberikan dua pahala baginya. Pahala pertama dia membaca Al-Qur'an, yang kedua dia bertahan teguh tatkala dia membaca Al-Qur'an. Inilah ganjaran yang Allah akan siapkan bagi orang-orang yang baca kitabullah, Al-Qur'an. Oleh karena itu bacalah Al-Qur'an ini. Dan hendaknya kita ajarkan anak kita sebuah ayat juga, menganjurkan, memberikan motivasi kepada anak kita untuk membaca Al-Qur'an. Maka cukuplah sabda Nabi SAW sebagai penyemangat bagi kita, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah menjadikan orang yang terbaik adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Maka hendaknya kita di sini kaum muslimin, wahai para ayah, wahai para bunda, wahai para pendidik, hendaknya kita memiliki saham, memiliki peran untuk mengajarkan Al-Qur'an ini. Hendaknya kita memiliki saham, memiliki bagian di dalam kebaikan ini. Di mana apabila kita mengajarkan anak kita satu surat saja, surat Al-Fatihah, kemudian dia baca terus menerus, maka ini ganjarannya akan senantiasa mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Akan senantiasa mengalir kepada kita dan tidak akan pernah terputus. Dan inilah dikatakan sebagai amal jariyah. Maka bersemangatlah wahai para ayah untuk mengajarkan anak-anak kita. Wahai para ibu, wahai para orang tua, tanamkan pada diri anak kita untuk mencinta terhadap Al-Qur'an, untuk senantiasa membuka dan membaca, mempelajari Al-Qur'an. Begitu juga kepada para anak, semangatlah untuk membaca Al-Qur'an, semangatlah untuk mempelajari kitab ini, kitab Al-Qur'an, kitabullah, kalamullah, dan berusahalah untuk mengamalkannya. Karena sesungguhnya tatkala kita mempelajari, membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mentadaburinya, ini sesungguhnya merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Man qara al-Qur'an," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan dia mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut, albasallahu biwalidayhi tajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Inilah yang kita akan berikan tatkala kita membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka kita akan menghadiahkan kepada kedua orang tua kita sebuah mahkota yang sangat indah. Yang mana kata Nabi SAW, "Dau'uhu ahsanu min dau'i syams." Cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang masuk ke rumah-rumah yang ada di dunia ini.
kita kelak akan memberikan mahkota tersebut kepada kedua orang tua kita. Maka inilah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Oleh karena itu berbanggalah orang tua yang anaknya mulai memiliki rasa cinta kepada Al-Quran, memiliki kecondongan kepada Al-Quran, mulai suka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Berbanggalah, karena sungguhnya itu merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada anak Anda dan diri Anda. Dari akhir dari wasiat ini, hendaknya saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan semuanya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufik, agar kita mampu untuk membaca Al-Quran ini, menjalankannya, mengamalkannya, mempelajarinya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Innahu waliyyu dzalika wa qadirun alaih. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.